Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ya Jum'ah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala jamaah dan Aisyah ya Allah muliakan insyaallah. Kita bahas tentang adab ketika berjumpa atau bertemu sesama muslim. Kita sudah bahas beberapa di antara adab ketika bertemu, yaitu senyum, kemudian wajah, usahakan ceria ketika menyambut atau bertemu, kemudian ucapkan salam, lalu al-musafahah, yaitu bersalaman atau berjabat tangan, dan itu menggugurkan dosa. Berjabat tangan dengan sesama mukmin menggugurkan dosa. Kemudian ditambahkan, kalau sudah lama tidak bertemu, maka disunnahkan untuk melakukan mu'anaqah, yaitu menempelkan leher atau menempelkan pipi, bukan mencium tapi menempelkan pipi. Dan ini bagi yang sudah lama tidak bertemu, begitu amalan dari masa Nabi SAW. Jadi dipeluk lalu kemudian ditempelkan pipinya. Baik, kita lanjutkan beberapa perkara berikutnya. Masih ada yang sedikit tersisa tentang urusan berjabat tangan, yaitu ketika bertemu dengan perempuan yang bukan mahram, maka diharamkan untuk melakukan jabatan tangan tersebut. Dan ini yang paling selamat. Ini pandangan yang paling selamat, walaupun ada yang mengatakan hanya sekedar makruh. Jadi berjabat tangan itu ya sesama jenis. Kalau sudah lawan jenis, kalau mahram tidak mengapa. Kalau bukan mahram, sebaiknya dihindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat perempuan, beliau tidak menjabat tangan mereka. Beliau hanya mengatakan qad bay'atukunna kalaman. Telah kubaiat kalian wahai para perempuan dengan kalam, dengan lisan. Jadi kalau yang laki-laki, beliau memegang tangan kanan. Jadi berbaiat, menyatakan janji setia kepada Nabi, menuhankan hanya satu Allah, hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Tapi kalau dengan perempuan, Rasulullah SAW tidak memegang tangan mereka, tapi hanya berbaiat dengan kalam, itu dengan lisan saja. Kemudian juga ada hadis yang menyebutkan inni la usafihun nisa. Hadis riwayat Ahmad, aku tidak menyalami perempuan. Tentu maksudnya adalah perempuan yang bukan mahramnya. Innama qawli limi'ati marrah limi'ati imra'ah ka qawli li imra'atin wahidah. Jadi Rasulullah mengatakan, kalau aku membaiat
perempuan itu cukup dengan qaul, walaupun 100 perempuan maka aku cukup mengatakannya seperti aku membaiat satu perempuan, artinya dengan qaul, ya. Lalu ini perlu kita jaga, selain daripada keharamannya juga berefek pada fitnah, berefek pada fitnah yang timbul setelah bersalaman dengan perempuan, apalagi perempuan yang kita salami, yang kita punya hasrat dengannya. Maka di saat seperti itu lebih baik jagalah untuk tidak menyentuhnya. Namun kalau ada orang yang bukan mahram kita mengajukan tangannya kepada kita, jangan pula kita menyakiti perasaannya dengan melipat tangan kita atau membuang pandangan darinya. Berilah kode bahawa kita telah menerima jabatan tangannya dengan cara kita menyodorkan tangan ke depan tanpa harus bersalaman dengannya, ya. Nah, ini jangan sampai terkesan terlalu sombong ketika seseorang sudah mengulurkan tangan, maka kita memberi kode bahawa kita menerima tangannya, walaupun kita tidak menyentuh langsung tangan perempuan yang ajnabi tersebut. Baik, berikutnya istihbab adamu naz'il yad 'inda al-musafahah hatta yakuna al-akhar huwa al-badi' bizalika. Sunnah hukumnya ketika berjabat tangan, ketika bertemu dengan sama mukmin, hendaknya jangan kita yang lebih dahulu melepaskan tangan tersebut darinya sampai dia yang melepaskannya. Begitu yang Nabi lakukan dengan para sahabat. Jadi ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaqbalahu ar-rajul fasafahu la yanzi'u yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajul allazi yanzi'. Ini hadis yang menyebutkan ketika seseorang bertemu dengannya, maka Nabi menyalaminya, menjabat tangannya, dan Nabi tidak melepaskan tangannya sampai orang itu yang lebih dahulu melepaskan tangannya. Nah, ini diantara kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau sudah menjabat tangan seseorang, beliau terus memegang sampai orang itu terasa ingin melepaskan, baru beliau lepaskan. Nabi ingin menunjukkan cintanya sesama mukmin. Dan beliau sering bergandeng tangan dengan sesama mukmin. Jadi kalau berjalan, ada beberapa riwayat menyatakan beliau pun memegang tangan sahabatnya, menunjukkan keakrabannya, kecintaannya. Kalau dengan istri memang sudah menjadi kehidupan Nabi sehari-hari. Nabi itu kalau berjalan bersama istri, dia pegang tangan istrinya. Kalau kita yang berjalan dengan istri, kita di depan, istri di belakang. Begitu lihat ke belakang, istri sudah tidak ada lagi. Ternyata dia sudah naik becak duluan, karena muak melihat suaminya tidak pernah memegangnya. Nabi tidak lepaskan tangan istrinya. Begitu kemuliaan Nabi SAW. Namun hari ini kita kalau berjalan, Pak, tentu tidak bisa sembarangan memegang tangan orang. Karena hari ini terkesan orang yang pegang tangan berdua sama jenis itu terkesan seperti orang yang LGBT. Maka hari ini nggak bisa lagi dipraktekkan begitu, karena ada kesan lain. Kalau Nabi dulu memang tidak ada pikiran itu, tidak ada. Semenjak di bumi hanguskan kaum Nabi Lut, itu sirna, homoseksual itu sirna. Orang jahiliyah itu punya banyak maksiat sebelum datangnya Nabi. Sistem perkawinan mereka
Mereka melakukan macam model perkahwinan yang aneh. Mereka mabuk setiap hari, berjudi, merampok menjadi pekerjaan hari-hari. Kafilah ini merampok kafilah itu, terus berganti-ganti. Itu kehidupan jahiliyah, buruk sekali. Jadi kerjanya cuma hidupnya bermaksiat, maksiat. Tapi yang mereka tidak lakukan homo. Itu yang tidak ada pada mereka. Maka orang hari ini yang melakukan hubungan homo ini, itu memang sudah lebih daripada jahiliyah, lebih buruk daripada jahiliyah. Makanya kalau hari ini berjabat tangan mungkin perlu kita tahan sedikit kalau bergandeng tangan berjalan bersama laki-laki. Tapi kalau jabat tangan, usahakanlah jangan begitu jabat, lepas, peganglah tangannya sampai dia melepaskan tangan, baru kita lepaskan. Begitu Nabi SAW mengamalkan dan mengajarkan di antara para sahabatnya. Dan itu menunjukkan bahawa ikatan hati yang begitu kuat masa Nabi SAW. Baik, berikutnya adab berikutnya ketika bertemu, yaitu tentang al-inhina. Ini ada satu, ini masalah, artinya ini ada kasus yang dibicarakan, yaitu tentang al-inhina, yaitu menundukkan badan ketika bertemu dengan sesama mukmin. Apa hukumnya melakukan inhina? Jadi maksud inhina ini yaitu seseorang ketika bertemu, dia menundukkan setengah badannya sebagai bentuk penghormatan dengan sesama muslim. Bolehkah atau tidak boleh? Ini ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Ada kelompok yang menyatakan haram. Ada para ulama, sebagian ulama mengatakan haram melakukan inhina. Jadi menunduk ketika bertemu, menundukkan badan, seperti yang dilakukan hari ini oleh orang-orang Jepang, orang-orang Korea. Mereka kalau bertemu punya sebuah adat, yaitu tundukkan badan. Dua negara ini melakukannya, menundukkan badan itu sampai mencapai seperti rukuk. Jadi hampir sedikit lagi menuju ke rukuk. Jadi jatuh badannya jatuh hampir sampai mencapai rukuk. Kalau ini yang dilakukan, jumhur ulama mengatakan haram. Tidak boleh melakukan atau menunduk walaupun untuk menghormati sesama muslim, yang sifatnya menunduk itu kira-kira batasannya seperti orang mau melakukan rukuk. Itu diharamkan. Maka jangan sampai kita mengikuti budaya agama lain dan kita mengira bahwa itu adalah perkara yang baik. Lalu kita mengatakan, lihat mereka begitu hormatnya dengan sesama. Itu yang diharamkan. Jadi jumhur ulama haram kalau sampai mendekati rukuk. Imam Nawawi menyebutkan hal itu, al-inhina itu dilarang dalam segala hal. Kemudian banyak juga sebagian ulama yang mengatakan tentang keharaman. Namun seandainya kita bertemu dengannya lalu hanya sekedar menundukkan kepala, jadi bukan badan yang ditundukkan, hanya sekedar kepala, seperti kebiasaan kita bertemu kita tundukkan sedikit kepala, maka ini tidak menjadi sebuah hal yang haram. Apalagi itu dilakukan sebagai bentuk adab dan kehormatan bagi orang yang kita tundukkan. Artinya janganlah sampai seorang anak terlalu lancang kepada
orang tuanya atau kepada orang-orang yang lebih tua umurnya, sehingga tidak ada sedikit pun kode bahawa mereka menghormati orang yang lebih tua. Makanya kita kan punya adat, kalau anak-anak kita ajarkan kalau lewat di depan orang tua tunduk sedikit, taruh tangan gitu. Itu bukan yang dimaksud dengan keharaman menunduk sampai rukuk. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik yang menjadi sandaran keharaman menundukkan badan ketika bertemu sampai mencapai metode rukuk ini, yaitu hadis dari Anas bin Malik, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ahaduna yalqa sadiqahu ayanhanilah, kalau salah seorang di antara kami bertemu dengan sesama kita atau sesama mukmin, apakah kami boleh melakukan inhina? Inhina itu menundukkan badan kepadanya, maksudnya sebagai penghormatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, kata Rasulullah, jangan lakukan inhina. Qal fayaltazimuhu wa yaqbiluhu, kalau dipeluk kemudian dicium, dipeluk, dicium. Jadi bukan nempelkan leher dengan leher, tapi dicium. Qala la, kata Rasulullah, jangan. Itu juga jangan. Qal, lalu ditanya lagi, fayusafihu, kalau hanya sekedar berjabat tangan? Qala na'am insya'a, ya itu boleh kalau dia menginginkan untuk berjabat tangan. Jadi dari awal hadis tadi disebutkan, kita tanya Rasulullah tentang hukum melakukan inhina, yaitu menundukkan badan, itu ternyata Rasulullah melarangnya. Ini hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hal seperti ini dilarang karena satu-satunya yang boleh kita tundukkan badan sampai bentuk mencapai rukuk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah. Tapi kalau hanya sekedar menundukkan kepala kita sebutkan tadi, maka insya-Allah itu masih dibenarkan, hanya sekedar memberi kode sebagai tanda adab kita kepada orang lain. Apalagi kalau orang timur itu memang begitu. Tapi kalau model-model sampai menyembah, apalagi dayang-dayang menyembah raja, itu kan kalau di daerah tertentu di Indonesia, di keraton-keraton tertentu, itu sampai dayang-dayang bukan hanya menunduk seperti rukuk, bahkan sudah bersujud. Itu masuk dari pintu pertama masuk ke keraton, itu sudah tidak boleh berdiri, jalan sambil jongkok sedikit-sedikit, Pak. Itu apa namanya, istilahnya abdi dalam, abdi luar apa abdi dalam, itulah istilahnya. Itu jongkok tuh, dari pintu jongkok menghadap ke raja. Nanti kadang-kadang di depan raja ada yang sujud. Ini haram, tidak dibolehkan. Makanya gaya Jepang dengan gaya Korea ketika bertemu itu tidak boleh kita lakukan sebagai umat Islam. Ini jadi jangan sampai berlebihan. Bagaimana menunduknya malaikat kepada Adam alaihi salam? Disebutkan dalam tafsir, malaikat tunduk kepada Adam bukan tunduk sujud, tapi hanya memberi gerakan menundukkan kepala sebagai penghormatan di atas penciptaan Allah terhadap makhluk yang baru ini. Karena malaikat tidak rukuk dan tidak sujud kepada Adam, tapi hanya menundukkan badan sedikit sebagai, atau menundukkan kepala sedikit untuk menghormatinya. Jadi ini juga perlu dijaga, yaitu tidak dibolehkan untuk melakukan inhina atau menundukkan badan sampai mencapai rukuk di dalam masalah ketika bertemu sesama mukmin. Nah, berikutnya apa hukumnya? Al-qiyam tahiyatan lil qadim. Nah, bagaimana hukumnya kalau bertemu dengan sama mukmin lalu kita berdiri? Kita berdiri. Jadi ketika ketemu
kita langsung berdiri untuk menghormatinya, tahiyatan lil qadim. Nah, masalah berdiri ini itu punya beberapa pandangan. Tadi sudah dijawab dulu oleh para ulama tentang hukum menunduk, tentang terlalu dalam itu dilarang. Sekarang bukan menunduk, tapi menghormati orang ketika bertemu sama mukmin dalam seperti bertemu orang yang baru masuk atau siapa saja yang pembesar atau para ulama, orang alim. Kita sedang duduk dalam satu majlis, begitu beliau masuk, kita berdiri. Nah, ini apa hukumnya? Para ulama menjawab bahawa masalah berdiri ini itu dibagi menjadi 3 pembahasan. Artinya 3 model berdiri yang dimaksud. Yang pertama iaitu qiyam ala ra'sir rajul wa huwa fi'lul jababirah. Pertama, kalau berdiri untuk memuliakan seseorang yang orang itu sendiri tidak berdiri. Jadi seperti berdirinya dayang-dayang yang berada di samping raja, atau datangnya seorang anak buah misal contohnya, atau seorang pasukan yang komandannya duduk lalu dia berdiri, tidak berani duduk untuk menghormati rajanya atau komandannya misalnya. Jadi raja duduk di atas singgasana, lalu dia datang dan sengaja berdiri untuk menghormati raja-raja seperti ini. Nah, ini tipe pertama berdiri. Jadi kita yang berdiri, dia duduk. Ini bagaimana hukumnya? Para ulama menjawab, kalau model seperti ini maka hukumnya haram. Tidak dibolehkan seseorang berdiri untuk menghormati orang yang tidak mau berdiri. Artinya dia dianggap sebagai raja, dia duduk di singgasana, semua orang berdiri untuknya. Kalau di kekaisaran, dalam kekaisaran Cina kan begitu sistemnya. Jadi raja tetap duduk, jadi semua menteri wajib berdiri. Di Korea Utara, untuk menghormati Kim Jong Un, karena banyak Kim, ada Kim Lo, ada macam-macam, itu berdiri. Kasus raja sudah nampak, semuanya berdiri. Dan lebih aneh lagi, semua harus tepuk tangan. Yang tidak tepuk tangan besok langsung dipecat. Bermasalah itu, Pak. Jadi nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qal ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sedang sakit, hari-hari terakhir beliau sakit, fasallaina wara'ahu wa huwa qa'id. Pada waktu itu beliau masih mampu untuk menuju ke masjid dan menjadi imam, tapi beliau imam dalam keadaan duduk. Jadi belum terlalu sakit parah, tapi sudah sakit. Jadi beliau jadi imam dalam keadaan qa'id, dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakrin yusma'un nas takbiru. Abu Bakarlah yang memperdengarkan takbir kepada orang-orang. Jadi Rasulullah mengucapkan takbir dengan suara kecil, Abu Bakar menyampaikan takbir itu kepada makmum dengan suara besar. Ini kalau dalam fikih disebut muballigh, orang yang mengucapkan takbir kedua, menyampaikan takbir ke belakang. Kalau sekarang muballigh itu tidak diperlukan lagi karena sudah ada mic. Dulu itu dilakukan. Nah, faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Ketika Rasulullah sedang solat, dia duduk, beliau sempat berpaling ke arah kami. Lalu beliau melihat kami semuanya berdiri di belakang beliau. Jadi beliau imam duduk, lalu kami semua berdiri di belakang beliau. Fa asyara ilaina faqa'adana. Beliau memberi kode, memberi isyarat agar kami duduk, jangan lagi berdiri. Fasallaina bisalatihi qu'udan. Lalu kami salat bersama Rasulullah dalam keadaan duduk. Setelah melihat kode Rasulullah suruh duduk,
Kami semuanya duduk. Falamma salima, ketika sudah selesai salam, qal, Rasulullah berkata, in kittum anifan la taf'aluna ma fa'ala Faris war Rum, yaqumuna li ulama'ihim wa hum qu'ud. Jadi kata Rasulullah, tadi kalian hampir saja melakukan apa yang dilakukan oleh raja-raja Roma dan Persia. Mereka berdiri untuk raja-raja mereka. Fala taf'alu, kata Rasulullah, jangan lakukan lagi itu. Nah, ini bahasa Nabi menunjukkan Nabi tidak senang kalau seorang raja duduk lalu yang lain berdiri untuk menghormatinya. Jadi ada sifat al-jababirah, iaitu sifat kesombongan di dalamnya. Jadi satu duduk di kursi besar, yang lain semuanya berdiri, semuanya berdiri. Ini berdiri seperti ini adalah berdiri yang terlarang, berdiri yang haram. Pertama, karena kita telah membantu dia untuk menjadi orang yang bertambah kesombongannya. Yang kedua, kita telah merendahkan diri kita seakan-akan orang-orang yang menjadi raja-raja ini seakan-akan berada di posisi Tuhan yang layak kita menghormati dengan cara berdiri. Nah, makanya dilarang kecuali illa iza da'at al-hajah li zalik, kecuali ada hajat yang perlu melakukan itu. Contoh, ka'ay yakhafa 'ala ar-rajul ay ya'tadi 'alayhi fala ba'sa yaquma 'ala al-qa'im. Contohnya, kalau dia khawatir kalau tidak berdiri dia akan disiksa atau dibunuh oleh raja itu, maka dia terpaksa berdiri demi menyelamatkan nyawanya. Biasanya kalau sudah berada di bawah pimpinan yang zalim. Jadi ini terjadi. Kalau masa Fir'aun itu begitu. Pantang terjadi masalah sedikit, itu Fir'aun langsung disikat habis itu, siapapun. Bahkan anggota MPR di masa Fir'aun itu tukang sihir. Dulu kan anggota MPR-nya tukang sihir semua. Begitu mereka beriman kepada Nabi Musa, setelah melihat tongkat Nabi Musa benar-benar berubah jadi ular, sedangkan tali yang mereka lempar itu hanya berubah jadi ular di mata orang yang melihat. Jadi yang disihir mata orang, sedangkan tali enggak berubah. Dan mereka tahu hakikat itu. Tapi begitu dilempar tongkat Nabi Musa, mereka dengan keilmuan mereka tentang sihir, mereka melihat benar-benar tongkat itu berubah jadi ular. Disitulah mereka mengakui bahwa Musa adalah utusan Allah. Apa yang terjadi? Mereka semua beriman kepada Tuhannya Musa. Apa yang dilakukan Fir'aun? Di saat itu juga dia memerintahkan pasukannya untuk membelah tubuh semua tukang sihir tadi. Jadi dibelah, digergaji dua. Itu model masa dulu. Jadi benar-benar membuat orang khawatir tentang nasibnya. Ada satu riwayat yang menyatakan tentang Mashtah. Mashtah kemudian disebut, lebih masyhur dengan nama Masyitah. Masyitah yang menjadi tukang sisir Fir'aun. Itu kan riwayat itu ada. Dan itu hanya gara-gara hal sepele, jatuh sisir, lalu Masyitah mengucapkan kalimat Tuhanku Allah. Atau kalau bahasa kita begitu refleks terucap Allahu Akbar. Anak Fir'aun mendengar kenapa si Masyitah tidak mengucapkan ayahnya sebagai Tuhannya, dilapor. Habis ketika dilapor, ternyata Masyitah atau Mashtah bertahan dengan imannya. Dia mengatakan dia punya Tuhan, yaitu Allah, bukan Tuhannya Fir'aun. Jadi Tuhannya dia dan Tuhannya Fir'aun, yaitu Allah, katanya. Akhirnya direbus bersama anak-anaknya. Sampai dalam riwayat, beberapa riwayat disebutkan anak pertamanya diceburkan lebih dahulu ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai tulang-tulangnya terpisah dengan kulitnya. Seperti kita menggoreng ayam, sudah terlalu lama digoreng sampai tulang-tulang dari tubuh anaknya ini mengambang di atas minyak. Lalu
tetap Masyidah bertahan satu persatu, tetap dia bertahan. Tinggallah si kecil satu orang, si bayi dalam pangkuannya. Nah, di situ dia goyah karena tidak tahan melihat bayi ini akan digoreng dengan minyak panas ini. Hampir saja dia tidak mampu bertahan, tapi kemudian bayi ini berbicara kepada ibunya, "Ibu, jangan ragu, Tuhan kita adalah Allah." Lalu disebutkanlah beberapa riwayat tentang berbagai perkataan yang menyebutkan, tetaplah engkau bertahan dengan imanmu, kita bertemu di surga Allah SWT. Di situ dia baru kuat kembali. Maka di dunia ini 4 bayi yang pernah berbicara, salah satunya adalah bayi Masyidah. Wallahu a'lam. Cerita itu ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Wallahu a'lam. Tapi intinya apa? Ketika rasa takut muncul, kita akan diperlakukan dengan siksa. Di saat itu baru boleh berdiri di hadapan raja. Tapi kalau ada pilihan untuk resign dari pekerjaan menyembah-nyembah seperti itu, lebih resign. Nah, ini model berdiri yang pertama yang haram. Model kedua berdiri al-qiyam ala qiyam ilaihi 'inda qudumihi wala ba'sa. Berdiri ketika menyambut seorang mukmin. Ini maksudnya ketika ada seorang sahabat masuk mukmin, kita terloncat berdiri karena senangnya kita dengan datangnya dia, atau kita ingin menghormatinya, kan sering kadang-kadang begitu, Assalamualaikum, begitu kita lihat Masya Allah, langsung kita berdiri menyambutnya, menghormatinya. Hal seperti ini fala ba'sa bih, dibolehkan. Itu bukan berdiri dalam bentuk penyembahan kepada raja seperti tadi. Maka dibolehkan berdiri untuk menyambut sesama mukmin. Dan ini pernah terjadi juga di masa Rasulullah. Ada hadis dikisahkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta tentang Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini anaknya Abu Jahal, yang ketika Fatuhu Makkah, ketika Nabi merebut kembali kota Makkah, Ikrimah termasuk yang melarikan diri. Jadi dikejar oleh Khalid bin Walid, dia melarikan diri dengan beberapa pasukannya. Lalu tidak lama Ikrimah ini ternyata kembali dan dia menyatakan taubatnya dan dia masuk Islam. Nah, di situ ketika dia datang ke Makkah untuk menyatakan keislaman, fa aslama wa qadama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fatihi. Ikrimah datang dan ingin menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah melihat Ikrimah, iaitu anak dari musuhnya, anak dari Abu Jahal yang paling benci kepadanya, tiba-tiba menyatakan keislaman. Apa yang terjadi ketika Nabi melihat Ikrimah masuk menghadapnya untuk bersyahadat, lalu langsung wasaba ilaihi farhan. Nabi terloncat dari tempat duduknya. Langsung Nabi berdiri dalam keadaan gembira. Wa ma alaihi rida hatta bay'ahu, sampai jatuh ridanya, sampai jatuh selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembiranya Ikrimah masuk Islam, disambut oleh Nabi. Nabi pun berdiri untuk menunjukkan kegembiraan terhadap Ikrimah yang menyatakan keislaman. Hatta bay'ahu, sampai kemudian Nabi membai'at Ikrimah di dalam Islam. Jadi Nabi pernah juga melakukan itu. Lalu pernah juga Ka'ab bin Malik, salah satu dari 3 orang yang tidak mau ikut perang Tabuk. Jadi disebutkan dalam Al-Quran dengan bahasa salasatul ladzina khulifu. Ada 3 orang yang tidak mau ikut perang Tabuk. Alasannya panen kebun. Nabi marah, jihad mereka tidak mau ikut. 3 orang ini. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, Nabi diperintahkan Allah untuk tidak bicara dengan 3 orang ini. Lalu Nabi perintahkan semua sahabat jangan ada yang bicara. Itu mencapai 50 hari mereka tidak bicara. Sampai 3 orang ini memberi salam pun tidak disahut lagi oleh Nabi. Mereka sedih sekali, mereka khawatir sekali. Lalu mereka menemui Abu Bakar, memohon untuk direkomendasi kepada Nabi supaya mereka dimaafkan. Ternyata Abu Bakar pun enggak mau menyahut salam mereka. Jadi tidak selamanya memutuskan silaturahim itu
menjadi dosa. Kapan memutuskan silaturahim dibolehkan Bapak Ibu? Ketika memberi efek jera. Memberi efek jera sampai dia taubat. Contoh, kita putuskan silaturahim kepada ahli maksiat. Kita katakan, kalau engkau masih begini, aku tidak akan bicara denganmu. Dibolehkan. Jadi memberi efek jera. Nabi memberi efek jera kepada 3 sahabat sampai 50 hari mereka tidak bicara. Nah, ketika Ka'ab bin Malik diterima taubatnya, turunlah ayat Allah, lalu mereka bertobat, mohon ampun, turun ayat Allah mengampunkan mereka. Lalu Ka'ab bin Malik masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakhal al-masjid, ketika masuk ke masjid, fa iza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqama ilayya Talha bin Ubaidillah yuharwil hatta safahani wa hanna'ani. Jadi Ka'ab bin Malik meriwayatkan, ketika aku masuk untuk memohon kemaafan dari Rasulullah, artinya sudah dimaafkan Allah, dia gembira, dia ingin temui Nabi. Ketika dia menemui Nabi, langsung Talha bin Ubaidillah, salah satu sahabat Nabi yang ada di masjid pada waktu itu, dia berdiri menyambut Ka'ab bin Malik. Lalu dipeluknya Ka'ab, disalaminya, wahanna'ani, dan disambut dengan gembira. Jadi dipeluknya. Ini berdiri untuk seorang sahabat yang diterima taubatnya. Jadi kalau begitu, perkara berdiri menyambut orang demi kehormatannya. Kita sedang duduk dalam satu majlis, tiba-tiba ada orang masuk, kita berdiri untuk menghormatinya karena sahabat kita, dibolehkan. Dibolehkan. Dan yang terakhir yaitu berdiri qiyam inda ru'yatihi wa huwal mutanazi', yaitu berdiri ketika melihat ada orang yang kalau kita berdiri dia senang dengan berdiri kita. Artinya dia ingin dipuji, dipuja. Di saat seperti itu para ulama mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Artinya secara singkat, di waktu kita singkat, singkatnya, berdiri untuk membuat bapak senang. Kalau bahasa lainnya, berdirinya para penjilat. Jadi asal datang pejabat, ramai-ramai berdiri. Lalu kemudian disalami, dicium tangannya, karena merasa bahwa ini pejabat. Kalau tidak berdiri nanti ditandai. Jadi ini berdirinya seseorang yang kalau kita berdiri, pejabat itu bertambah senangnya. Artinya dia merasa bahwa dia layak untuk dihormati. Yang berdiri seperti ini, itu malah terlarang. Paling kurang jatuh ke hukum makruh. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Rasulullah menyebutkan, man sarrahu ayyumassila lahu ibadallah qiyaman falyatabawwa baitan minan nar. Barang siapa yang senang ketika orang berdiri untuknya. Jadi kalau kita bangga ada orang yang berdiri untuk kita, kita merasa nyolong ya. Nyoba hana kaduri solong. Berdiri semuanya untuk menyambutnya. Ketika muncul kesombongan, kita senang dan bangga dengan orang berdiri itu, maka Rasulullah mengatakan, maka siap-siaplah akan dibuatkan rumah oleh Allah baitan minan nar, di dalam neraka. Siap-siaplah untuk duduk dalam neraka. Dalam hadis yang lain, Muawiyah berkata kepada Amir, ijlis fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Muawiyah ini kan salah seorang pembesar, sahabat yang besar, bahkan Bani Umayyah nanti berdiri di atas inisiatif Muawiyah. Jadi kemudian ketika dia datang, ada seorang sahabat Amir berdiri untuk menyambutnya karena dia seorang pembesar. Apa kata Muawiyah? Ijlis, duduk. Kata Muawiyah, duduk. Jangan berdiri. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul. Aku pernah dengar Rasulullah berkata, man ahabba ayyumathila lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang, bangga dengan banyaknya orang berdiri untuknya, maka bersiap-siaplah untuk duduk di dalam api neraka. Nah, kenapa bisa ke neraka ujungnya, Pak? Ingat hadis Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibr, barang siapa yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan, maka haramlah surga untuknya. Sebesar biji sawi kesombongan, haramlah surga untuknya. Ini yang menjadi penyebab. Makanya
Selayaknya makin tinggi jabatan semakin rendah hati kita. Datangilah rakyat, ya, datangi masjid-masjid, ya, bergaullah bersama rakyat, ya, tahu keadaan mereka. Jangan turun dari mobil semuanya berdiri menyambut. Ini pun yang berdiri-berdiri ini biasanya ada hajat, ada hajat. Ya, mungkin satu partai kembali nanti di 2024. Kalau jadi nanti ini, kemudian nanti akan terpilih, mungkin dia akan jadi ini, jadi itu. Ini juga nih model-model para penjilat ini biasa suka model-model berdiri begini. Baik, masih ada waktu 5 menit lagi. Baik, saya berhenti di sini Bapak. Ada hal yang ingin tanyakan, mungkin satu pertanyaan karena waktu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita salaman bukan dengan menggunakan lapis yang sering dipraktekkan oleh Haji Umar, pakai logitik salaman dengan salaman. Kemudian bagaimana salaman dengan orang tua yang sampai cium betul, ada yang kadang-kadang cium sampai ke kaki. Baik. Tiga, satu lukisan, apakah stiker di HP yang menunduk itu disamakan dengan yang fisik yang kita yang di luar HP? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, apa hukumnya? Apa tadi yang pertama? Bersalaman menggunakan alas atau lapik tangan, kan? Kalau dalam urusan wudu, untuk menghindari batalnya wudu, maka solusinya pakai alas. Itu bicaranya masalah urusan wudu. Tapi kalau urusan bersalaman, kita ingin salaman kepada seorang perempuan yang bukan mahram kita, lalu kita ambil selendang atau kita ambil kain lap, kita letakkan di tangan, kita salaman, maka itu tetap terlarang. Karena intinya, ilahnya adalah pada salaman. Berbeda dengan wudu. Kalau habis wudu kita pakai alas menghindari batalnya wudu. Tapi kalau kita pakai selendang waktu kita genggam tangan seorang perempuan yang bukan mahram kita, tetap pada dasarnya itu adalah salaman. Jadi paling bagus itu beri kode isyarat bahwa kita sudah terima salamnya. Jangan juga seperti saya bilang tadi, begitu dia ulurkan tangan, kita lipat tangan begini, lalu kita mengatakan, apa urusan? Ya abu ilai malam seni ni abu masjid jami bakat ho. Itu tidak baik. Itu sombong. Tetap beri kode bahawa kita telah menerima salamnya. Jadi jangan sombongkan diri hanya baru tahu sedikit lalu kita sombongkan diri, jangan. Jadi tidak berlaku pada ketika memakai alas. Kemudian yang kedua, seorang anak mencium lutut orang tuanya lalu mencium kakinya. Kalau itu menunjukkan cinta, bukan bermaksud menyembah orang tua, maka tidak sampai haram, dibolehkan. Jadi kalau tidak ada maksud orang tua untuk disembah, tapi betul-betul kecintaannya, kan sering kadang-kadang sudah lama tidak bertemu sampai dicium lutut orang tua karena cintanya, maka itu dibolehkan. Tapi khusus hanya pada orang tua. Khusus hanya pada orang tua. Kemudian stiker di WA yang model menunduk ya Pak ya. Jadi ada yang dikirimkan stiker dengan gaya orang yang menunduk dalam gambar itu. Yang masuk neraka yang orang dalam gambar itu saja. Orang yang kirim itu tidak. Karena stiker itu tidak melambangkan seakan-akan kita menunduk. Itu kan hanya ilusi orang yang membuat gambar. Jadi yang masuk neraka siapa? Yang di dalam stiker itu. Kita insya-Allah aman kalau hanya sekedar mengirimkan itu. Baik, kira-kira begitu. Kita bertemu kembali insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.